Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak sekalian. Semoga menjadi generasi terbaik di masa yang akan datang. Oke, baik, kita pada minggu ini sudah masuk kepada materi yang baru, yakni berkenaan dengan tema wawasan Nusantara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita sebagai warga Indonesia juga harus mengetahui tentang wawasan Nusantara, kondisi alam, sejarah kita. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, bisa kita lihat di depan layar masing-masing adalah demi tercapai tujuan nasional serta cita-cita bangsa Indonesia, seharusnya kita memanfaatkan sosial budaya, sumber daya alam, dan sejarah yang ada, serta bagaimana bangsa Indonesia itu memandang diri dan lingkungannya. Ini oleh karena itu, kita memerlukan suatu konsepsi yang berupa wawasan nasional ya untuk menjamin keberlangsungan hidup dan keutuhan wilayah serta jati diri bangsa Indonesia. Konsep inilah yang dikenal dengan nama wawasan Nusantara. Ini adalah pengetahuan yang harus kita ketahui sebagai bangsa Indonesia, wilayah-wilayah dan pun baik dari segi budaya, sumber daya alam ataupun sejarah wilayah-wilayah yang menjadi ciri khas bangsa kita itu sendiri. Oke, baik, di sini kita akan masuk kepada materinya. Yang pertama kita akan membahas tentang konsepsi wawasan Nusantara. Oke, ini menurut wawasan Nusantara itu adalah cara pandang ataupun sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya serta serba beragam ya, dan menilai strategis yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Di sini bagaimana cara pandang kita atau sikap bangsa Indonesia ini mengenai jati diri dan lingkungannya yang beragam, yang bernilai strategis dalam mengutamakan persatuan kesatuan wilayah. Ini bagaimana sikap kita ya, sikap dan cara pandang kita mengenai diri dan lingkungan yang beragam. Jadi kita sebagai tinggal di suatu wilayah yang dimana terdapat berbagai keragaman dan yang lain sebagainya, itu bagaimana untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah. Yang ini kita tahu adalah kita terdapat perbedaan baik dari satu wilayah Indonesia yang sangat beragam ya, dari berbeda pulau, tapi bagaimana kita tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional ya, seperti itu. Ini secara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai daerah kepulauan ini sama juga. Ini dari Lemhamnas, Lembaga Pertahanan Nasional, cara pandang dan sikap Indonesia mengenai diri dan lingkungannya serta beragam menilai strategis mengutamakan kesatuan wilayah, hampir sama dengan yang disampaikan di atas ya, mengganggu kehidupan masyarakat berbangsa demi tercapainya tujuan nasional. Seperti itu. Oke, sejarah dan bentuknya konsepsi wawasan Nusantara itu kita bisa lihat dari aspek historisnya ataupun cerita ya. Dari dulu adalah yang pertama, sejarah terbentuknya konsepsi wawasan Nusantara ini adalah terdiri dari aspek historis. Ini hidup sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah belah. Kalau kita lihat sejarah kita dulu, bahwa kita ini adalah sebagai suatu bangsa yang pernah terjajah dan terpecah belah. Nah, maka dari situ kita belajar bagaimana menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa dan sama-sama untuk memperjuangkan bangsa kita itu sendiri. Historis ya ceritanya. Entah lewat. Kemudian wilayah negara Indonesia terpisah-pisah secara historis. Dari dulu memang Indonesia ini terpecah-pecah. Misalnya terpecah-pecah dalam bentuk wilayah. Bukan berarti dalam pecah ini bagaimana sebelum kita bersatu menjadi suatu negara Indonesia, kita juga mempunyai untuk menyelamatkan daerah kita masing-masing. Tapi dengan adanya jiwa-jiwa untuk kita mengenali diri kita, mau bersatu, dan mengenai wilayah yang lain mau bergabung, sehingga terjadi persatuan dan kesatuan. Sehingga sebelum ini aspek historis ya, dari cerita-ceritanya dulu bagaimana mereka setiap wilayah itu mengutamakan supaya daerahnya itu bisa merdeka. Tapi mereka pada masa itu belum ada persatuan dan kesatuan untuk menjadi sebuah negara yang sama kuat. Maka ini merupakan salah satunya adalah wilayah kita dari konsepsi wawasan Nusantara adalah merupakan bagian salah satunya. Kalau kita dari ceritanya dulu seperti itu. Kemudian aspek geografis ataupun kewilayahan, ini sudah kita tahu ya. Indonesia merupakan negara yang memiliki karakteristik wilayah tertentu dengan posisi yang sangat strategis yang terdiri dari dua benua dan dua samudra ya, yang kita ketahui aspek geografisnya ya. Kalau kita lihat di peta, kita terlihat ada Indonesia bagian barat, bagian timur, tengah dan utara, dan kita dikelilingi oleh dua benua dan dua samudra.
selain itu, ada kita pelajari tentang aspek sosial budaya. Wilayah wawasan nasional Indonesia diwarnai dengan keinginan untuk menumbuh suburkan faktor-faktor positif. Ini mewujudkan persatuan dan kesatuan dan mengurangi atau kalau bisa menghilangkan pengaruh negatif dari faktor-faktor yang menimbulkan disintegrasi bangsa. Ini aspek sosial ini bagaimana kita menumbuhkan nilai-nilai positif ya, mewujudkan persatuan dan kesatuan ini tentunya adalah dengan mengurangi atau menghilangkan pengaruh-pengaruh negatif yang menimbulkan disintegrasi nasional ataupun perpecahan suatu bangsa ya. Yang seperti kita sudah kalau disintegrasi bangsa itu seperti bagaimana perpecah belahan. Nah, tapi ini kita bagaimana menumbuhkan nilai-nilai positif sehingga kita mendapatkan jiwa-jiwa persatuan dan kesatuan dalam satu wilayah dan mengurangi rasa kita, menghilangkan pengaruh negatif yang menimbulkan perpecahan belahan dalam suatu bangsa kita itu sendiri. Maka dari sini kita juga belajar bagaimana aspek sosial budaya itu merupakan salah satu yang harus kita tanamkan kepada diri kita sendiri untuk bagaimana memperbaiki nilai-nilai yang ada untuk tetap berpikir positif, menumbuhkan jiwa positif dan menjauhi sesuatu yang sifatnya negatif kepada kita ya. Kemudian aspek geopolitis dan kepentingan nasional. Wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dikembangkan sesuai dengan Pancasila ya. Oleh sebab itu wawasan Nusantara tidak mengandung unsur-unsur Spanisme maupun kekerasan. Nah, ini dengan adanya kita berpanduan kepada Pancasila yang telah menjadi kesepakatan bersama, kita itu tidak menganut nilai-nilai yang otoriter ya. Ini kepentingan-kepentingan pribadi ataupun para kepentingan yang lain yang bisa membuat suatu itu dalam bentuk kekerasan ataupun perpecahan yang lain ya. Itu yang bukan menjadi salah satu landasan hukum wawasan Nusantara ini. Yang pertama ada dua yang menjadi kita landasan ini sudah kita tahu ya. Ini landasan hukum wawasan Nusantara ini adalah landasan ideal yang sering kita dengar ya. Ini adalah Pancasila dan landasan konstitusional. Ini adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian unsur wawasan Nusantara ada wadah. Ini wadah adalah kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba Nusantara dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragamnya. Rekan-rekan budaya tentunya ya wadahnya. Kemudian ada isi. Ini Nusantara menyangkut dua hal penting, yaitu realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional dan persatuan kesatuan kebinekaan yang meliputi aspek nasional. Kemudian yang terakhir ada tata laku, yakni wawasan Nusantara mencakup dua hal, yaitu batiniah dan lahiriah. Oke, sampai di sini materi kita pada minggu ini. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.